Pemirsa, kita lanjutkan dialog kami yang kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat telah mengerahkan pasukan elit yang merupakan Angkatan Darat Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah yang merupakan pasukan untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat melawan Iran. Nah, kita akan menanyakan kepada Mbak Stepi terlebih dahulu, sesungguhnya pasukan elit yang dimaksud ini misinya apa? Ya, jadi pasukan ini disebut pasukan unit khusus ke-82 Airborne ya. Jadi pasukan darat tapi lintas udara. Jadi ketika mendapatkan perintah dalam waktu 18 jam itu harus bisa berada dimanapun. Dulu sejarahnya ini dari AA, jadi All American. Kenapa dia sangat bersejarah, jadi melegenda, karena waktu itu pesertanya pada saat Perang Dunia I berasal dari putra-putra terbaik di 48 negara bagian. Hingga kalau kita lihat kemarin di Perang Teluk pada saat pembebasan Kuwait, kemudian melawan teror waktu itu ya, Afghanistan, Irak, kemudian Vietnam, ini hampir sebagian besar diawali oleh ini pasukan airborne yang kalau saat ini yang ke-82 ya, 82nd. Jadi tugas utamanya adalah merebut daerah-daerah atau instalasi infrastruktur yang penting, yang kritis. Ya kalau di kita mungkin bahasanya objek vital nasional, diduduki dulu, ditempati dulu, atau mungkin ada hidden agenda ya, misi-misi pihak-pihak atau target-target yang harus dicari sebelum nanti pasukan darat yang besarnya datang. Jadi pasukan pendahulu. Dan ini memang reaksi cepat, tempur, jadi bukan untuk defense, untuk menyerang. Sehingga kalau kita lihat psikologi Presiden Trump dengan mengirimkan pasukan ini, berarti ada hal-hal yang ingin dicapai Amerika selama 28 hari kemarin belum terwujud. Artinya kalau kita lihat 4 COG di Epic Fury awal, itu kan ingin pertama mengganti rezim sudah terpenuhi, walaupun ternyata penggantinya Mossad Khamenei juga sama-sama ini ya dicintai. Kemudian kemampuan rudal menurun sudah terjadi, nuklir Iran tidak boleh berkembang, uranium dan lain-lain, dan memang belum kan begitu. Yang keempat, proksinya dilemahkan. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari COG awal, empat-empatnya sudah nih Mbak. Tapi dengan turunnya unit reaksi cepat tempur ini, berarti dalam 28 hari pertama ada hal yang belum terpenuhi, sehingga akhirnya mereka diturunkan. Nah kalau saya melihat yang pertama adalah pangkalan-pangkalan atau instalasi yang memang selama ini dirahasiakan oleh Iran. Jadi karena memang situasinya sudah messy, ya sudah sekalian diturunkan. Kemudian juga periset, kemudian peneliti-peneliti nuklir, bagaimana sih sebetulnya pengembangan uranium dan kemajuan dari proliferasi nuklirnya Amerika, atau hal-hal yang memang alutsista atau peralatan drone, radar yang memang tidak terdeteksi selama ini. Sehingga pasukan ini diturunkan. Atau juga mungkin ada tokoh-tokoh yang mungkin menjadi target. Kalau kita lihat dalam 28 hari ini, 28 perang hari awal ini, itu sudah 17 tokoh yang sangat signifikan Mbak, sudah gugur. Nah artinya kan mungkin ada hal-hal lain yang ingin dicapai begitu ya Mbak ya. Apakah sebagai bergening atau tadi bagaimana celahnya Selat Hormuz agar dibuka, siapa yang menjadi operatornya, eksekutor di lapangannya, sehingga pasukan ini diturunkan. Ya, Pak Cepi, Anda tadi menyebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini adalah bisnismen. Nah, apakah artinya dengan penurunan pasukan elit ini juga merupakan salah satu langkah untuk mengambil alih kendali dari pasukan energi dari Iran, maupun itu bisa disebutkan sebagai Pulau Kark atau juga Selat Hormuz sendiri, Pak Cepi? Baik, terima kasih. Untuk memudahkan melihat gambaran besarnya, ya, overview-nya, ini bisa dilihat dari studi politik dan studi pertahanan. Dari studi politik, politik itu power struggle, ya, pertarungan kepentingan. Dan di tengah pertarungan kepentingan ini, presidennya adalah Donald Trump. Tadi sudah banyak dibahas, Donald Trump ini membingungkan lawan dan kawan. Ya. Jadi di dalam tengah pertarungan kepentingan itu, di dalam negeri maupun di luar negeri, Donald Trump tampil sebagai figur yang membingungkan. Nah kemudian kita lihat bagaimana Iran, ya, bagaimana Amerika bisa bersama-sama Israel bergabung untuk menyerang Iran. Ada dua kepentingan berbeda sebenarnya. Amerika ingin menyerang Iran, dia setuju untuk menyerang Iran sebagai kebiasaan Amerika.
Contohnya adalah Venezuela. Dia ingin menguasai sumber daya alam, dalam hal ini minyak, dan dia ingin rezim yang berkuasa adalah rezim yang di bawah pengaruh kuat dari Amerika. Sementara Israel punya kepentingan lain. Israel menganut doktrin Begin. Menachem Begin punya doktrin bahwa di Timur Tengah tidak boleh ada negara yang memiliki persenjataan nuklir atau membangun persenjataan nuklir, dan itu dibuktikan pada tahun 81 Irak diserang langsung ketika pengayaan persenjataan nuklir di Osirak itu berkembang lebih dari 50%. Kemudian dia serang 2 Minute Over Baghdad, itu ada bukunya, itu dari sisi politik. Sekarang kalau kita melihat dari studi pertahanan ya, dari defense tadi, maka kita bisa melihat bahwa serangan-serangan yang dilakukan oleh sebuah negara yang memiliki alat persenjataan yang sangat high-tech, sangat modern, dengan sangat kaya, dengan arsenal yang luar biasa, ternyata tidak begitu mudah juga menaklukkan Iran, ya. Karena di sini berkembang sistem pertahanan yang awalnya sistem pertahanan itu adalah sistem pertahanan pasif, kemudian dia berkembang menjadi sistem pertahanan yang preventif, dan terakhir kemudian menjadi sistem pertahanan yang ofensif. Ya. Contohnya adalah Pearl Harbor. Pearl Harbor itu adalah setelah Pearl Harbor itu Amerika mengembangkan sistem pertahanan yang preventif. Setelah dia sudah memiliki sistem pertahanan yang pasif, ternyata dia diserang dengan surprise air attack dari Divisi Udara Angkatan Laut Jepang, sehingga dia kemudian mengembangkan Air Defense Identification Zone, sistem pertahanan yang preventif. Jadi dia di luar teritori dia harus jaga. Nah, Iran menunjukkan hal yang berbeda lagi. Dia dalam keadaan yang diserang, sistem pertahanannya adalah sistem pertahanan yang ofensif. Kita melihat bagaimana respon-respon Iran ketika diserang. Dia diam dulu dan dia kemudian memulai lagi. Dan dia memulai itu jauh sebelumnya. Dia sudah memiliki proksi-proksi yang tersebar di sekitar negara musuhnya. Dan itu kemudian baru mengantar pada perang yang terbuka. Dan itu semua adalah dari studi pertahanan, dari defense tadi, itu bisa dilihat sebagai satu sistem pertahanan yang ofensif. Jadi the best defense system adalah ofensif. Nah, itulah yang sedang kita saksikan bersama. Dan perkembangan terakhir adalah bagaimana Donald Trump memberikan tawaran untuk bernegosiasi dengan 15 poin yang sangat tidak masuk akal bagi Iran. Dan bagi kita pun, kita melihat banyak hal-hal yang janggal. Tapi itu biasa karena negara dari yang tawaran ini, Pak Cepi, dengan adanya perkembangan tawaran yang diajukan oleh Presiden Donald Trump ini tentunya kan memunculkan pertanyaan, apakah ini artinya peperangan antara Israel, Amerika Serikat dengan Iran ini akan lebih panjang dibandingkan diperkirakan, Mbak Stepi? Ya, ini kalau kita lihat tawaran ini pada awalnya dilihat 5-6 minggu dengan perkembangan turunnya pasukan khusus unit khusus ke-82 ini, apalagi kemarin 26 Maret Laksamana Tangsiri, itu angkatan lautnya IRGC ini kan gugur ya. Israel maupun Amerika menganggap Tangsiri ini adalah tokoh di balik rencana strategis Selat Hormuz. Nah, ini sudah gugur. Tapi ternyata setelah Tangsiri gugur, justru ini menjadi salah satu martir lagi. Hizbullah mengeluarkan 79 serangan. Dari hari pertama sampai hari ke-28, kemarin itu pembalasan paling gigih dari Hizbullah gitu. Jadi artinya kalau melihat seperti ini menarik, Mbak. Kita berpikirnya kayaknya Iran sudah akan kalah dari sisi taktis dan militer, ternyata banyak kejutan-kejutan. Israel mengklaim sudah menghancurkan 1.000 instalasi, pabrik rudal, drone, dan lain-lain, tapi sampai hari ini Iran masih mampu melawan. Makanya di awal saya sampaikan ketika bicara asimetrik ini bukan saja adu siapa yang paling hebat, militer, taktik, strategi, tapi siapa yang punya daya tahan paling kuat. Kita lihat Iran sudah di embargo sekian puluh tahun, kemudian sudah bikin semuanya sendiri. Nah, apakah masyarakat di Israel, di Tel Aviv maupun di Washington siap menerima hal serupa? Kan belum tentu, Mbak, karena sudah terbiasa mungkin aman, tenang, nyaman gitu ya. Jadi kalau disampaikan, saya rasa ada logis ya, ketika disampaikan ini bisa sampai 5-6 bulan, bahkan sampai akhir tahun seperti itu.
Berarti cukup panjang ini prediksi bahwa perang ini masih akan terus berlanjut. Terima kasih Mbak Stepi, terima kasih juga Pak Cepi. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, selepas jeda kami masih akan kembali menghadirkan dialog mengenai Indonesia yang akan menjamu Timnas dari Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi.